Selamat sore Ibu dosen, selamat sore teman-teman. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang atom, ion, dan molekul. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Saya Sunyanto Padi sebagai moderator. Teman saya Dafrosa Yurista Jelita sebagai pemateri. Dan teman kami dua yang berhalangan hadir. Yang pertama ada Maria Angelika sama Agatha Sunita Dapadim. Oke, selanjutnya kami persilakan para pemateri untuk menjelaskannya. Oke, baik. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul atom, ion, dan molekul. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu atom. Atom adalah suatu satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom yang serta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Atom juga merupakan satuan terkecil yang dapat diuraikan dari suatu unsur dan masih mempertahankan sifatnya. Terbentuk dari inti yang rapat dan bermuatan positif dikelilingi oleh elektron. Yang berikut itu ada inti atom atau nukleus. Inti atom terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Banyaknya proton dalam inti atom disebut nomor atom dan menentukan berupa elemen apakah atom itu. Jumlahnya neutron dalam inti atom menentukan isot dan elemen tersebut. Yang berikut itu ada konfigurasi. Konfigurasi ini adalah susunan elektron berdasarkan kulit atau orbital dari suatu atom. Namun konfigurasi elektron berdasarkan orbital atom itu lebih berguna untuk mempelajari sifat-sifat suatu zat kimia terbentuk, termasuk mengapa ada zat kimia yang berwarna-warni. Yang berikut itu ada proton. Proton di sini adalah muatan positif. Suatu atom biasanya terdiri dari jumlah proton dan neutron yang berada di bagian inti atom, dan sejumlahnya elektron yang mengelilingi inti tersebut. Dalam atom bermuatan netral. Di sini ada teori atom dari Dalton atau John Dalton. Teori ini paling tua mengenai penjelasan atom. Dalton menjelaskan bahwa atom merupakan suatu zat yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Yang berikut itu teori atom Thomson. Di sini teori atom Thomsonnya, model atom Thomson memiliki bentuk seperti roti kismis. Hal ini dikarenakan atom adalah suatu bola padat yang bermuatan positif pada elektron yang terbesar di dalamnya. Kemudian muatan positif, negatif, dan pada atom tersebut jumlahnya sama. Yang berikut itu ada teori atom Rutherford. Teori ini menyangkal kebenaran dari teori atom Thomson yang mengatakan bahwa atom merupakan bermuatan positif dan di sekelilinginya terdapat elektron bermuatan negatif yang layaknya roti kismis. Teori Rutherford ini mengatakan bahwa atom memiliki bentuknya. Yang berikut itu teori atom Bohr. Teori ini berbentuk seperti tata surya dengan elektron yang berada di lintasan peredaran atau orbit mengelilingi inti bermuatan positif yang berukurannya sangat kecil. Elektron mengitari inti atom dalam orbit-orbit atau kulit elektronnya. Yang berikut itu teori atom mekanika atau kuantum. Di sini teorinya model atom yang sangat modern sekali. Atom ini terdiri berdasarkan pada inti atom bermuatan positif dan elektronnya yang mengelilinginya. Dari tempat ditemukannya elektron yang diberi nama orbital. Yang berikut itu ada ion. Di sini ion adalah suatu atom atau molekul yang memiliki muatan listrik atau total tidak nol. Kation adalah ion bermuatan positif. Anion adalah ion bermuatan negatif. Kation juga dan anion ditentukan berdasarkan jari-jari ion dan keduanya memiliki ukuran yang relatif berbeda. Di sini ada ikatan ion.
Ikatan ion itu terjadi akibat adanya serahan terima elektron sehingga berbentuk ion positif dan ion negatif yang konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia. Sedangkan atom bukan logam setelah menerima elektron berubah menjadi ion negatif. Di sini juga ada senyawa ion. Senyawa ion itu terbentuk dari ikatan ionik yang terjadi antara dua unsur atau lebih, biasanya unsur logam dan unsur non-logam. Contohnya itu garam yang tersusun dari unsur Na dan Ci ialah senyawa ion yang sering ditemui. Yang berikut itu ada contoh senyawa ion. Di sini ada contoh senyawa ion, kalsium klorida atau CaCi sama dengan 2. Ini tersusun dari satu atom kalsium atau Ca dan 2 atom klorida Ci. Di sini juga ada ion dalam tubuh. Di sini ion dalam tubuh itu memerlukan asupan ion untuk menggantikan cairan ion yang hilang setelah beraktivitas. Ion ini akan meningkatkan metabolisme tubuh sehingga dapat memperkuatkan sistem imun dan meningkatkan kinerja saraf dan otak. Yang berikut itu manfaat ion negatif. Di sini manfaat ion negatifnya meningkat sistem imunitas tubuh, memperbaiki sirkulasi darah dan menguatkan sistem kerja jantung dan memperbaiki kualitas tidur. Dan ion negatif mampu menghilangkan kuman dan udara serta partikel penyebab iritas. Yang berikut itu ada molekul. Di sini molekulnya sekumpulan atom yang saling memberikan satu sama lain dengan kekuatan atau kovalen. Suatu molekul dapat homonuklir, yaitu mengandung atom dari satu unsur kimia, misalnya oksigen. Yang berikut itu molekul unsur. Di sini molekul unsurnya merupakan molekul yang terbentuk dari penggabungan atom-atom unsur yang sama atau sejenis. Contohnya itu oksigen O2 dan molekul yang terbentuk dari 2 atom tersebut di diatom. Yang berikut itu ada molekul senyawa. Di sini ada molekul senyawa yang terbentuk dari hasil penggabungan atom unsur-unsur yang berbeda. Molekul senyawa dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Yang berikut itu ada yang berikut itu kesimpulan. Di sini kita dapat kesimpulannya, yaitu setiap zat tersusun atas partikel-partikel terkecil dari zat tersebut. Partikel penyusunnya bisa berupa atom, molekul, ataupun ion. Atom merupakan bagian terkecil dan unsur. Ion adalah atom atau molekul yang bermuatan listrik, dapat positif maupun negatif.